Halo, selamat datang kembali di channel kami Smartly Bull and Bear. Nah, kali ini saya berada di sebuah kantor travel umroh dan dengan pemiliknya langsung. Pak Nanang, apa kabar Pak Nanang? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Udah lama kita ketemu ya? Masya Allah, luar biasa. Pak Rocky gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan kelihatan tambah subur ya? Oh, sama. Kita ketemu 2004 ya? 2004 ya. 2004, sudah cukup lama ya? Berarti ya? Lama banget luar biasa. Dan saya ketemu Pak Nanang sekarang sudah menjadi seorang ustadz. Oh ya, sekarang nih saya berada di tempat Pak Nanang ini di travel umroh namanya Jam Wisata. Jam Wisata, Jam Wisata ya. Iya. Ini ada di Bandung juga, di 5 building lantai 2. Iya, betul. Ya. Kita ngobrol, ini apa ini Pak? Jam Wisata ini apa Pak Nanang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Pak Rocky, hari ini kita bisa bersilaturahim ya. Benar. Dan udah lama nggak bertemu ya. Banget. Dan sekarang kita ketemu dengan suasana yang berbeda ya. Padahal 20 tahun yang lalu kita di bisnis yang sama. Sekarang udah jauh ya bedanya. Enggak lah, deket banget lah. Juga ya. Iya. Ya alhamdulillah PT Jaris Amar Madani Wisata atau brandingnya Jam Wisata. Ini adalah perusahaan yang kami kelola dalam hal travel umroh dan haji. Juga ya alhamdulillah. Kenapa akhirnya saya memilih bisnis ini? Karena memang masya Allah luar biasa. Betul. Indonesia adalah salah satu penduduk Muslim terbesar di dunia, ya kan? Hampir 200 juta lebih. Betul. Muslimnya gitu kan. Dan keinginan orang untuk berumroh dan haji itu sangat-sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena memang ini kan salah satu rukun Islam. Betul. Jadi orang Muslim ya tentunya yang mampu ya untuk pergi berhaji dan juga berumroh. Tapi sebetulnya bukan bagi yang mampu. Kalau menurut saya dengan kejadian yang pernah terjadi dimampukan oleh Allah. Dimampukan oleh Allah. Ya, jadi ada orang yang memang pergi berumrah atau haji dengan hartanya, tapi ada juga pergi haji atau umrah dengan amal ibadahnya. Nah, itu dia tuh. Saya harus banyak belajar itu. Harus. Ya, gimana Pak Rocky? Oke, kita kali ini bahas mungkin lebih spesifiknya ke haji ya. Haji 2024 ini ya Pak Nanang ya. Kapan dimulai haji 2024 ini Pak? Ya alhamdulillah haji untuk tahun 2024 ini itu mulai pemberangkatan pertama mulai tanggal 21 Mei sampai 1 Juni. Oh Mei. Ya. 2 bulanan lagi lah ya. 2 bulanan lagi. Ya, kurang lebih. Tentunya persiapannya sekarang sudah hektik. Udah hektik ya. Udah hektik banget. Kalau di market ini hektik ini. Iya, jadi persiapannya segala macam apalagi sebagai penyelenggara ya, ibadah haji terutama yang memang dikomandoi oleh Kemenag ya ini bulan-bulan yang memang begitu hektik gitu kan. Ada berapa Pak kuota jemaah haji kita saat ini nih? Nah memang Masya Allah luar biasa ya. Kerajaan Arab Saudi itu setiap tahun selalu menambahkan kuotanya. Terakhir juga kemarin Pak Jokowi minta kuota lagi. Tambahan ya. Tambahan ya. Betul. Nah hari ini untuk tahun ini itu diberikan kuota untuk Indonesia 241.000. 241.000. Iya. Itu full semua. Full. Sudah bahkan full. Nah itu tadi ini nanti kaitannya dengan masa tunggu kenapa begitu lama ya? Itu Karena kan kalau bicara tadi jumlah Muslim di Indonesia 200 juta lebih, ini kan cuma 0,1%. Betul. Ya. Setiap tahun yang boleh berangkat, jadi wajar ada masa tunggu yang begitu lama. Dan kalau kita 40 tahun betul. 47 tahun. 47 tercepat tahun. 11 tahun, terlama 47 tahun. Yang tercepat itu 11 tahun di Kabupaten Maluku. Oh ya. Sedangkan yang terlama 47 tahun di Bantaeng. Bantaeng itu Sulawesi. Kebayang nggak begitu lama jamaah 47 tahun ya? Ya untuk ibadah haji waktu yang luar biasa. Jadi dari bayi udah mulai daftar. Harus daftar ya. Betul. Luar biasa ya. Betul. Dan itu di Indonesia ada berapa embarkasi pemberangkatan? Nah, karena memang kita negara kepulauan ya, jadi untuk mengkoordinir para jemaah haji itu dibuatlah beberapa embarkasi. Total itu ada 13 embarkasi. 13. Ya, betul. Ya, untuk mengkoordinir dan juga mengatur semua para calon jamaah haji yang akan berangkat. Jadi per daerah itu punya embarkasi masing-masing. Ya. Jakarta tetap di Pondok Gede. Tetap Pondok Gede ya. Tetap seperti itu. Nah, biayanya berapa sih Pak? Nah, sekarang betul. Nah, sekarang memang kemarin sempat terjadi kalau tidak salah ada kenaikan ya? Ya, kenaikan yang memang cukup signifikan. Tapi kan sebetulnya dari biaya haji itu ternyata kan memang dibagi dua.
biaya. Ada dua unsur Oke. untuk biaya haji itu. Pertama adalah untuk penyelenggaraan dan juga untuk biaya perjalanan. Oke. Nah, ini dua hal yang Bedanya berbeda. apa tuh? Nah, kalau untuk penyelenggaraan itu biasa biaya dana haji yang disetorkan oleh jamaah itu persentasenya 60-40. Jadi 60% memang untuk perjalanan, termasuk di situ kan komponennya gitu ya. Tiket pesawat, kemudian hotel, akomodasi, makan, asuransi. Ya kalau bahasa di ini tuh LE-nya lah, land arrangement namanya. Jadi semua fasilitas yang dipakai oleh jamaah itu kurang lebih 60%. Nah, 40% itu digunakan untuk biaya penyelenggaraan. Untuk baik di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan juga nanti di Arab gitu. Betul. Nah, terus selain juga dana yang disetorkan oleh jamaah itu kan ada nilai manfaatnya. Kenapa? Kan dengan masa tunggu yang begitu lama, mereka menyetorkan dana itu kan sama pemerintah dikelola juga kan dananya ya. Nah, itu ada nilai manfaat yang bisa dinikmati oleh jamaah haji seperti itu. Jadi jumlahnya berapa, Pak? Total biaya haji itu? Untuk tahun ini itu untuk nah ini ada dua. Kita kan fokusnya kok 93,04 juta. 93. Itu biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Nah, tapi kalau untuk biaya perjalanannya itu rata-rata di 56 jutaan. 56 jutaan gitu. Itu untuk yang biasa. Reguler ya, reguler. Plus ya? ONH plus ya. ONH plus. Beda lagi. Lebih mahal tentunya. Nah, biasanya kalau ONH plus itu dilarikannya ke travel. Kalau yang reguler itu memang Kemenag yang kelola, pemerintah yang mengelola. Nah, kalau untuk ONH plus itu biasanya lari ke travel. Bedanya sih hanya masa tunggu aja. Masa tunggunya maksimal tuh 7 tahun. Maksimal kalau ya 5 sampai 7 tahun ONH plus. Dan harganya pun juga kan berbeda. Tidak seperti tergantung fasilitas nanti yang didapat di sana ya. Betul. Bahkan kan juga ada yang langsung berangkat ada ya. Pilihannya kan banyak sekarang. Ada furoda, visanya juga kan macam-macam. Ada yang visa ekspatriat lah, visa kerja lah segala macam. Itu harganya pun juga bervariasi. Kalau saya daftar udah bisa langsung berangkat, cuman dengan konsekuensi biaya yang lebih tinggi. Lebih mahal, betul. Gitu. Ya ini kan balik lagi tergantung kemampuan orang untuk berangkatnya kapan gitu kan. Itu bisa dicicil nggak sih, Pak? Bisa, apalagi sekarang kan bank-bank syariah itu sudah mengakomodir semua fasilitas tabungan ya, baik tabungan umroh ataupun juga tabungan haji sudah ada. Jadi untuk tabungan haji sendiri pun juga sebetulnya ada dua cara. Jadi pada saat mereka mendaftar itu langsung plus kuotanya, beli kuotanya. Nah sisanya ya udah pada saat pemberangkatan ya. Contoh sekarang ini lagi proses pelunasan semua nih. Ya setahu saya sih harus lunas 12 Februari ya. Akhir itu ya. Jadi sekarang nih 12 Februari betul. Jadi sekarang ini bulan-bulan semua jamaah umroh yang sudah memang kuotanya tahun ini berangkat ya harus segera dilunasi. Kalau ada yang tidak melunasi gimana tuh, Pak? Ya nggak berangkat lah. Nggak berangkat. Digantikan oleh yang sudah bisa melunasi. Iya betul. Waduh. Itu kan antriannya kayak Vivo ya, first in first out. Gitu. Seperti itu. Gitu. Nah makanya memang ini akhirnya umroh kita pun. Nah ini kalau bicara tentang umroh ini lebih dahsyat lagi nih. Nah itu dia. Makanya kenapa umroh lebih kan tuh rapat banget. Betul. Selesai hajian. Itu umroh tuh bisa. Kalau umroh kan anytime ya? Anytime, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nah, apalagi bulan depan kan nih Ramadan ya? Oh iya betul. Nah, ini makanya kenapa orang banyak kejar umroh di bulan Ramadan. Salah satunya adalah karena kan sabda Rasulullah SAW, ibadah umroh di bulan Ramadan pahalanya setingkat dengan ibadah haji. Nah, jadi buat orang-orang yang kayaknya untuk berhaji berat gitu ya karena waktunya masa tunggu macam. Nah, maka dimanfaatkan yang dengan umroh di bulan Ramadan karena pahalanya setara dengan ibadah haji. Wah, jadi panen nih yang umroh ya. Ya. Panen sih tiap bulan berangkat. Insya Allah, saya berangkat tanggal 20 Februari. 20 Februari. Iya, seperti itu. Oke, sip. Pak Rocky bergabung lah sebenarnya. Insya Allah. Oke. Terus ini apa aja sih yang harus disiapin, Pak? Untuk sebelum berangkat itu bagi para calon jamaah mungkin bisa di-share. Ya, yang pasti ya dari sisi kelengkapan dokumen atau mungkin fisik. Ya, yang pasti memang tadi ya kelengkapan dokumen dari mulai paspor, visa segala. Tapi paspor tuh paspor haji ya? Iya, semua. Khusus paspor haji. Paspor haji dan juga visa haji. Dokumen, kelengkapan segala macam. Kemudian justru yang kalau buat saya persiapan yang paling terpenting fisik. Fisik tuh harus benar-benar prima gitu kan. Tapi ini yang luar biasanya Pak Rocky ya. Mungkin kita melihat bahwa yang berangkat haji rata-rata kan udah lansia ya.
sudah sepuh ya. Yang sepuh kan. Betul. Ini saya rasain sendiri, usia yang masih fresh lah, usia 40, 50 atau bahkan 30, itu kan tercapai ibadah umroh itu yang kita rasain ya, umroh ya. Itu kan pada saat sa'i itu. Oh itu kerasa banget. Bolak-balik itu. Nah, itu kan bolak-balik itu kan. Tapi itu tadi karena niatnya ibadah begitu tinggi, jadi capek itu nggak kerasa. Nggak kerasa. Bahkan itu tadi kan yang udah lansia, Ka'bah itu, berdesakan itu ya, berdesakannya segala macam. Tapi ya itu masya Allah luar biasa. Makanya kenapa orang berbondong-bondong untuk pergi ke Baitul, karena itu tadi banyak manfaat atau wasilah yang bisa kita dapatkan pada saat kita beribadah haji, ataupun juga umroh. Gitu, fisik ya, terutama tetap ya. Iya, persiapan fisik harus benar-benar prima. Makanya saya selalu sampaikan ke para jamaah itu, terutama yang punya komorbid ya, atau penyakit bawaan, ya sebaiknya memang obatnya jangan sampai lupa. Betul. Harus kebawa. Jadi obat-obatan apa segala macam harus dipersiapkan lah. Obat-obatan pribadi ya. Iya, terutama kan juga perubahan suhu pun juga ekstrim kan. Nah, hari ini sekarang lagi dingin nih kan. Lagi dingin ya. Lagi dingin kan. Nah, tapi menjelang mulai Ramadan itu panas. Dan pas haji itu lagi panas-panasnya. Panas berapa tuh? Saya terakhir kemarin tahun lalu itu 54 derajat Pak Rofi. 54 derajat. Ampun. Kita di sini 30 udah kencang ya. Udah kencang ya. Tapi itu tadi ya karena memang niat ibadahnya begitu kuat gitu ya. Ya. Panas seperti itu pun juga keras. Cuman memang keras semua jibruk. Oh gitu. Apa ya bahasa jibruk ya? Ini apa kain ihram tuh gitu, wah di part gitu ya. Oke. Tapi ya masya Allah kenikmatan ibadahnya itu tadi yang membuat kita terus bertahan. Misalnya. Terakhir Panang sebelum Panang sibuk deh. Yeah. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari penipuan-penipuan? Kan sekarang luar biasa banyaknya penipuan umroh. Wah, gimana caranya biar terhindar itu, Pak? Oh banyak, Pak Roki. Saya pikir penipuan di investasi doang gitu ya. Ternyata dari ibadah pun banyak, Pak. Iya betul, Pak. Ya, nah, di sini yang pasti gini, Kementerian Agama sebagai otoritas tertinggi yang mengatur perjalanan ibadah haji, itu kan yang untuk yang sekarang itu kan mengeluarkan istilahnya brandnya gitu ya. Itu 5 pasti. 5 pasti. Jadi pasti travelnya tentunya ada yang legalitas jelas gitu kan. Kemudian pasti jadwal keberangkatannya, pasti pesawatnya, pasti hostelnya gitu kan. Jadi hal dan juga pasti visanya gitu kan. Nah jadi 5 hal ini pastikan pada saat ya contoh kayak Pak Roki ditawari nih. Berumroh, tapi insya Allah kalau haji mah, kalau apalagi dari udah nggak ada masalah ya. Yang umroh nih biasanya kan, itu tadi pastikan 5 hal ini dulu. Kita ngeceknya kemana sih? Oh gampang, sekarang mah udah era digital ya. Ke Departemen Kemenag langsung gitu kan. Karena kalau untuk umroh itu kan ada namanya PPU. Apa itu? Nah, jadi penyelenggara ibadah umroh, gitu kan. Nah jadi tinggal cek ke sana aja gitu kan. Terus juga pada saat ditawarin, ini fasilitasnya apa aja? Jadwal berangkatnya tanggal sekian, bulan sekian. Pakai pesawatnya apa gitu kan. Terus tinggal di hotelnya apa gitu kan. Itu kan biasa travel tuh langsung nyodorin paketnya seperti itu. Gitu. Berikut dengan paket, katanya ada paket umroh dan plus wisata juga ya? Ada juga. Ada. Itu jadi mau ke plus Turki, plus Mesir, macam-macam lah gitu. Ada seperti itu. Tergantung dari travelnya. Iya, nah cuman balik lagi sih, balik lagi sebagai pengelolanya kan, kalau memang dia, tapi insya Allah kalau udah bicara nilai ibadah mudah-mudahan tetap aman lah. Betul, karena ya banyak sekali ya kemarin kita dengar setiap tahun pasti ada aja yang terlantar jamaahnya gitu ya. Betul, nggak berangkat lah segala macam. Ya itulah, kita harus siap-siap ya, maksudnya cek legalitasnya tadi. Tapi padahal yang begitu ternyata pas dicek travelnya PPU juga gitu. PPU juga boleh, ada juga. Ya berarti kan memang nggak amanah ya. Gitu. Ya intinya amanah ya. Ya pengelolanya berarti pengelolanya. Kan. Betul. Oke, mungkin gitu aja Pak Nanang ya. Terima kasih waktunya nih. Udah sibuk-sibuk menyempatkan diri kita sesingkat ini nih. Siap. Jadi sukses untuk bisnisnya umrohnya Pak Nanang. Jadi sobat-sobat Pull&Bear, jika Bapak Ibu mau umroh silakan kunjungi Jam Wisata ya. Ini salah satu travel umroh yang sudah pasti terpercaya. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Nanang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kami, silakan like, subscribe di channel kami. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.